dari jumlah poin dari tim-tim yang lain. RRQ walaupun memang pulang agak awal tapi masih bisa mengamankan 5 poin. Yes, dan kita bakal lihat juga di sini elimination dan juga damage dari tentu EVOS dan juga GD yang kita lihat benar-benar cukup apa ya? Menarik perhatian kalau bisa dilihat dengan damage. Kayak mereka tuh selalu hadir gitu. EVOS kita lihat dari awal selalu mencari musuh kayak dari awal tahu-tahu kok 7 kill Iya, gitu. itu dia. Terus tahu-tahu ngejar Onyx di pinggiran Iya. pantai. Iya, itu kita ngelihat playstyle yang berbeda bisa menghasilkan jumlah kill yang serupa. Tapi lebih efektif permainan Genesis Dogma menurut gue. Karena EVOS ya lagi-lagi mereka mungkin dengan playstyle yang berbeda, game plan yang berbeda. Mereka satu-satunya cara untuk dapetin jumlah kill yang banyak adalah yang dengan nyari. Sementara Genesis Dogma mereka tahu, oh udah kita tahan aja posisi ini. Kita tahu posisi ini, kita bisa main di posisi ini. Dapetin 14 kill, jumlah damage yang sangat efektif 1600 doang. Dan ini adalah tim summary, walaupun memang FaZe tidak berada di, ini nampaknya tim summary untuk keseluruhan season ya. Dengan FaZe 206 total elimination dan juga 45.000 total damage yang mereka berikan. Yes, dengan average survival time 21 menit, vehicle usage-nya 66,7% ya, lumayan lah. Itu pasti memang semuanya butuh melakukan rotasi dengan vehicle ya. Itu dia, ini Super Weekend yang benar-benar didominasi oleh FaZe menurut gua. Ini adalah summary di Super Weekend terakhir kali ini. Dan tentunya dengan total elimination masih dipegang oleh EVOS. Memang total damage juga masih dipegang oleh EVOS. Tapi kita lihat average survive time-nya itu dipegang oleh FaZe. Itu artinya jumlah poin yang mereka dapatkan dari placement itu lebih tinggi daripada EVOS. Iya, walaupun mungkin memang kita lihat banyak tim-tim lain juga yang coba untuk mendongkrak ya FaZe Clan. Tapi ternyata FaZe Clan masih cukup kuat di peringkat pertama. Ya, secara rata-rata FaZe bermain lebih efektif dari statistiknya, dari vehicles usage rate. Kita lihat Genesis Dogma mengisi dengan 74% di posisi kedua, di mana di atasnya ini ada YG. Ini secara overall nampaknya kita lihat performa yang begitu luar biasa dipertontonkan oleh FaZe, terutama di Super Weekend kali ini sih. Gila coy. Seru banget sih. Iya, mereka konsisten di 3 hari. Memang hari ini nggak begitu bersinar, tapi at least mereka berhasil selalu dapetin kill, selalu dapetin elimination point. Mereka tusun, tapi menurut gue FaZe juga beruntung. Tim yang bisa ngejar mereka juga tusun. Iya, jadi memang benar-benar sengit banget kalau kita lihat ya. Dan harusnya untuk slot PMGC pun udah bisa diamankan. Harusnya. Ini udah secara matematika udah mustahil bagi EVOS maupun 4Rivals untuk ngetopel posisi dari FaZe yang udah nyaman banget di posisi puncak. Jadi harusnya slot PMGC ini udah dipastikan jatuh ke tangan tim FaZe Clan. Dan tentunya ini dia Tony K mengisi puncak eliminator rankings di atas Lizard, Dimroot dan juga Fokiop. Yes, dan memang kalau kita lihat dia salah satu player yang benar-benar mendominasi banget sih. Even dia sendirian pun dia masih bisa coba untuk nge-clutch lawannya, masih bisa nyapu bersih dengan elimination point 81. Berbeda 11 poin kill. Iya, itu gede banget sih. Banyak sih. Banyak sih, 11 elimination menurut gue itu jumlah yang banyak. Dan tadi kalau nggak salah jumlah elimination dari FaZe itu 202, berarti hampir setengahnya itu disumbangkan oleh Tony K. Jadi lu tahu sendiri betapa sakitnya, betapa bagusnya pemain muda ini. Menurut gue ini prodigy dari region Southeast Asia. Seorang pemain yang harus diwaspadai oleh tim-tim lainnya menurut gue. Apalagi nanti di Grand Final. Iya, ini kayaknya memang kunci kill point memang dari Tony ya. Kalau kita lihat damage-nya gapnya 4.000. Dan lu lihat dari posisi 2, 3, 4 itu gapnya paling cuma ratusan. Itu Tony K gapnya 4.000 sendiri ke posisi kedua. Jadi begitu tinggi damage yang diberikan oleh Tony K. Dan ini adalah susulannya. Ada Vampire, ada Red Face juga, ada Vintores, ada Stone, Lamborghini, dan juga KF. Ya, masih cukup rata lah ya bisa dibilang ya. 60-60, 55, 51, 49, 49. Tapi nggak yang terlalu jomplang banget kayak Tony ya. Iya, Tony K itu. Satu keduanya aja beda 11. 11 aja tuh. Jauh banget. 3 tim lah ya. Iya, 3 tim. Jadi dampak dari pemain ini begitu besar. Dan kita harus bangga. Kita ngelihat lumayan banyak pemain Indonesia mengisi eliminator rankings. Walaupun sayangnya
itu masih belum cukup untuk mengamankan slot PMGC bagi tim-tim ini. Betul, tapi setidaknya mereka udah memberikan performa yang Betul. sangat baik, apalagi di last day babak penentuan grand final juga tentunya ya. Tapi sebenarnya gue sedikit penasaran sama gap point antara EVOS dan juga harusnya For Eiffel berhasil disusul nih. Harusnya bisa disusul dan MVP rankings tentunya bakal diisi juga dengan Tony K yang masih belum kesusul sama sekali dengan 81 elimination point, damage-nya paling tinggi, kill death ratio-nya, kill death average-nya juga paling tinggi, MVP points-nya juga paling tinggi. Gila cuy, ini orang sih. Gapnya jauh banget, bocil ajaib ya. Iya, ini baru berapa? Dia 17 tahun ya? 16 tahun. Dan udah menunjukkan performa yang luar biasa banget. Ini ingetin gue sama Lucy Zuxi zaman dulu Lucy Zuxi 3 tahun lalu mungkin ada di sepatunya Tony K waktu itu kan. Itu sebabnya mereka juga prodigy, tapi ya itu sebabnya pemain-pemain Indonesia, terutama pemain-pemain mudanya juga nggak boleh kalah sama Tony K. Ini harus jadi motivasi untuk gimana caranya mereka bisa ngalahin Tony K. Betul, masih ada kesempatan tentunya untuk menambahkan skill-skill, strategi baru, pastinya dengan diasah dengan latihan juga pastinya kan ya. Gapnya 0,9 coy KDA-nya dari posisi pertama kedua dan posisi kedua 3-4-nya KDA-nya mirip-mirip. Ini ya bukannya hiperbola ya, tapi emang performa dia itu kelihatan banget bisa ngebantu Face mendominasi banget ada di terutama di Super Weekend Super Weekend ketiga ini sih. Ya, dari damage aja lu lihat yang lainnya 13. Gapnya 4.000. Gapnya bisa buat bayar parkir 1 jam coy. Dan ini adalah MVP lainnya. Ranking memang ada Sweeps, ada KF, Pemburu, Vintores, Bigetron, Luxi, dan juga For Rivals Rift. Yes, dan perbedaannya enggak yang terlalu jauh ya, hampir sama rata 2,2, 2,4, 21. Luxi ya, ini bukan performa terbaik dari Bigetron menurut gue di Super Weekend ketiga ini terutama. Tapi tentunya supporter-supporter Indonesia, fans-fans PUBG Mobile di Indonesia, baik kalian pendukung EVOS, Bigetron, ataupun Genesis Dogma, atau bahkan Rex Regum Keon, kalian masih bisa memberikan dukungan karena keempat tim Indonesia ini akan bermain nanti di playoff. Jadi bukan waktunya untuk mengendurkan dukungan, tapi justru semakin menyuntik banyak dukungan. Sayangnya memang NFT mereka harus say goodbye ke playoff karena emang posisi mereka tidak memungkinkan untuk masuk ke babak selanjutnya. Berarti nggak kekejar ya? Nggak kekejar. Karena mereka butuh banget berapa puluh? 60. Mereka butuh 50 kill lah. Itu caranya dengan cara lu nge-grenade pesawatnya sih. Sebelum turun udah diledakin ya pesawatnya. Susah kalau nggak kayak gitu. Emang susah banget. Dan ini dia Super Weekend Rankings GD. Karena mereka chicken dinner, mereka berhasil ngejar dan mengisi posisi ketiga di Super Weekend Rankings. Dengan hanya sayangnya memang ada gap 7 angka, tapi ini sesuatu yang harus disyukuri. Dan lu lihat, karena mereka menang fight melawan Onyx di fight Erangel, mereka menurunkan Onyx dari posisi ketiga. Wow, lihat dengan poin yang sama bahkan ya, berhasil menurunkan Onyx. Dan juga Vampire peringkat 5, For Rivals ternyata juga berhasil digeser. RRQ dan Bigetron di sini di batch pertama, setidaknya mereka masih bisa mengamankan poin. Ya, dan uniknya adalah RRQ start hari ini dari patch kedua. Dan mengakhiri hari dengan membuat Bigetron turun dari posisinya dan sekarang RRQ ada di atas Bigetron. Lu lihat betapa konsistennya Rex Regum Keon main hari ini. EVOS sayangnya harus puas di posisi ke-10. Dengan performa yang mendongkrak dari map terakhir tadi, tapi sayangnya NFT, walaupun memang mereka mendapatkan 1 chicken dinner hari ini, 75 total poin, tapi itu masih lagi-lagi belum cukup. Axis dan Geek Fam pun harus puas di posisi ke-15 dan 16. Yes, memang kalau misalnya kita lihat pertarungannya benar-benar sengit, perbedaan poin ada yang sama, bahkan ada yang cuma berbeda 2, berbeda 1, jadi benar-benar tipis-tipis banget, memang agak sedikit berat sih. Iya, hari ini lumayan keras sih menurut gue. Banyak faktor X yang terjadi, kayak lu ditabrak tim A, abis itu lu ditabrak tim B. Hal-hal yang kemungkinan besar ya jarang terjadi sebenarnya. Tapi banyak banget domino efek yang terjadi di hari ini. Dan itulah dia halaman kedua dari Super Weekend Rankings. Menurut gue yang patut diapresiasi adalah performa dari RRQ sih, gila banget. Dan FaZe tentunya akan keluar sebagai satu tim dari Southeast Asia yang sudah mengamankan slot ke PMGC via regular season. Yes, hanya berbeda 30 poin aja dengan EVOS. Setidaknya
EVOS berhasil menggeser lagi posisi For Eiffel. Karena tadi Iya. EVOS sebenarnya cukup konsisten di peringkat 2, tapi sempat terbalap oleh For Eiffel dan sekarang mereka mengamankan lagi posisinya. Lu minggir dulu ya. Iya. Beda cuma 2 poin loh. Iya, bedanya 2 poin doang itu For Eiffel pasti gigit jari banget. Iya. Dan kalau lu lihat dari week 1, week 2, week 3, Pace ini meningkat performanya. EVOS puncak performa mereka ada di week kedua, tapi lu lihat Pace di week ketiga ini benar-benar ngamuk banget. Ngamuk 191 poin berhasil mereka dapatkan di week ketiga doang. Dan ya NFT sayangnya karena mereka absen di Super Weekend yang pertama, mereka nggak bisa dapetin poin. Jelas itu bakal berpengaruh banget karena lu lihat kalau misalkan NFT ikut Super Weekend, mungkin dia ada di atas. Jadi Setidaknya ya? iya setidaknya. Tapi lu lihat ini Onyx, RRQ juga nggak main di Super Weekend yang pertama, tapi hari ini mereka step up luar biasa banget. Yes, dan kita bakalan melihat Kita nggak bosen yang ngeliat Tony K ya di sini ya. itu kayak udah template gak sih? Ini yang ngedit asetnya Editornya udah- seru iya. nih, enak nih kayak Kayak Tony udah K nih. dipin ya. Iya udah dipin, filenya gampang nyari ya Iya. karena di Super Weekend ketiga ini lu lihat 39 elimination berhasil dapatkan oleh Tony K, 7.895 damage juga didapatkan oleh Tony K dengan survival time memang diisi oleh Onyx Error. Yes, sekarang memang kalau kita lihat Onyx cukup kuat ya ketika mereka coba untuk melakukan rotasi dan lagi-lagi kita lihat di week 3-nya lagi-lagi. Gila, aduh. di semua leaders Kayak semuanya ada Tony K cuy. Iya, iya. Gak ada page yang gak ada dianya dan Sembe di sini kita lihat tadi emang Gue pikir Sembe itu udah Pekol, rambutnya sama. masuk akal. Mirip ya. Emang mirip sih dilihat dari rambutnya. Dan lu lihat dari frag grenade dari Sembe ini emang selalu koneksi. Sering kali Betul. kita ngelihat Sembe ini ngelempar dan longest elimination masih dipegang oleh Reed.